ini? Ya. Sebelum belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Bapak absen dulu ya. Indri, Anissa, Amel, Rina, Umi, Sandi, Erik, Denis, Rehan, Aldo. Terima kasih. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas masalah tentang memandikan jenazah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang mensolatkan jenazah. Ya, dimana mensolatkan jenazah itu merupakan atau pengurusan jenazah itu fardu kifayah. Ya. Nah, ada tidak di antara kalian yang pernah ikut dalam pengurusan jenazah? Ada? Ada. Apa saja yang dilakukan? Pertama memandikan, kemudian memandikan, mensolatkan, kemudian mengkafani, kemudian menguburkan. Betul sekali ya. Jadi itu. Kira-kira beda tidak jika jenazahnya laki-laki dan perempuan dalam mensolatkan? Beda. Dan itu sangat berbeda ya. Bedanya, ada yang tahu bedanya ketika mensolatkan posisi imam di depan jenazah? Ada yang tahu tidak? Apa perbedaannya dalam pelaksanaan sholat jenazah bagi laki-laki dan perempuan? Ya, kalau perempuan? Ya, betul sekali ya. Terima kasih. Jadi dalam mensolatkan jenazah itu ada berbeda ya. Berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki jenazahnya, maka imam itu posisinya tepat berada di depan kepala si jenazah tersebut. Kemudian jika perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu posisi imam itu persis di depan pinggangnya, pinggulnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, sekarang mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan mempelajari lebih jauh tentang tata cara mensolatkan jenazah. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Yang artinya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi pertama dalam menghadapi jenazah, ketika ada jenazah, yang pertama sekali harus dilakukan yaitu pejamkan mata jenazah. Jadi memejamkan begini ya. Kemudian yang kedua menutup seluruh badannya. Biasanya memakai kain sarung ya atau kain. Kemudian yang ketiga
dibawa di tempat yang aman. Kemudian setelah itu kerabat atau keluarga boleh menciumnya. Ya. Jadi seperti itu. Dalam merawat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Itu fardu kifayah. Di mana kita mengenal 4M, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, Bapak ingin bertanya, apa bedanya sholat jenazah dengan sholat wajib ataupun sholat sunnah? Apa bedanya? Ada yang tahu? Bedanya apa? Bedanya antara sholat jenazah dengan sholat wajib atau sholat fardu atau sholat sunnah, yaitu kalau sholat jenazah hanya berdiri saja dan melakukan 4 kali takbiratul ihram. Niat sholatnya yaitu sholli ala hadal mayyiti arba'a takbiratil fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi jika menjadi makmum ya, itu niat sholatnya. Kalau imam ya imaman. Kalau makmum, makmuman. Artinya saya berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sholli ala hadzal mayyit itu untuk jenazah laki-laki. Namun jika untuk jenazah perempuan, sholli ala hadhil mayyitati untuk perempuan ya. Itu untuk perempuan. Jadi beda jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan, itu berbeda dari niatnya. Kemudian setelah itu melakukan takbiratul ihram yang pertama. Selanjutnya setelah takbiratul ihram pertama, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca takbiratul ihram lagi. Kemudian kita yang bertakbir yang kedua, kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini doanya. Kemudian setelah selesai, kita takbiratul ihram lagi, kemudian membacakan doa untuk mayat tersebut, untuk jenazah tersebut. Misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Setelah itu dilanjutkan dengan mendoakan, ada doanya untuk yang takbiratul keempat. Setelah takbiratul ihram keempat, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Setelah itu kemudian sambil berdiri kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu tata cara pelaksanaan untuk sholat jenazah. Ya. Baik, setelah kalian mempelajari hal ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah. Jika tidak ada, kita lanjut ke diskusi kelompok.
jenazah adalah salah satu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah muslim. Hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim. Namun akan gugur kewajibannya jika ada sebagian yang melaksanakannya. Sholat ini dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Serta terdiri dari niat takbir, membaca Al-Fatihah, selawat, doa untuk jenazah dan salam. Rukun dan tata cara sholat jenazah. 1. Niat. Melafalkan niat dalam hati untuk menyalatkan jenazah sesuai jenis kelamin jenazah. 2. Takbir pertama. Mengangkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar, lalu membaca surat Al-Fatihah. 3. Takbir kedua. Bertakbir lalu membaca surat Nabi. Takbir ketiga. Bertakbir lalu membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa disesuaikan dengan jenis kelamin jenazah laki-laki maupun perempuan. Takbir keempat. Bertakbir lalu membaca doa salam. Salam mengucapkan salam ke kanan. Bacaan penting dalam salat jenazah. Doa setelah takbir ketiga. Allahumma firli lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Muslim jika jenazahnya perempuan ganti menjadi Allahumma firli warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Doa setelah takbir keempat. Allahumma la tu'arina ajru wala kahinan ba'du sahih Muslim. Hukum dan kewajiban. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah yang berarti wajib bagi seluruh muslim secara kolektif. Jika ada sebagian muslim yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi muslim yang lain. Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat muslim berdosa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kehidupan dunia akan mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Ini menjadi wajib bagi seluruh umat Islam tidak ada satupun yang melaksanakannya, sehingga dosa akan ditanggung oleh seluruh pemerintah ini. Tujuan utama mendoakan jenazah agar dilindungi dosanya dan mendapat pengumuman terbaik di sisi Allah SWT. Hukum fardu kifayah tidak wajib bagi sebagian kecil umat Islam, namun menjadi dosa bagi seluruh umat jika tidak ada keputusan hukum yang mengerjakannya. Hikmah menyadarkan manusia akan kematian, mengingatkan bahwa hidup di dunia sementara. Kita mempererat silaturahmi antar umat Islam. Syarat sah mengikuti kondisi jenazah yang telah diamankan dan dikepani serta kondisi orang yang sholat yang suci menuju Allah menghadap kiblat. Tata cara dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud serta diakhiri dengan salam. Waktu pelaksanaan dapat dilakukan kapan saja, siang dan malam, kecuali tidak waktu tertentu, yaitu saat matahari terbit tengah hari dan menjelang terbenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ini menjelaskan kajian hasil dari diskusi sholat jenazah. Sholatkan jenazah adalah hukum fardu kifayah bagi umat Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin dan gugur dosanya jika tidak ada yang melakukannya. Tata cara sholat jenazah meliputi 4 kali takbir, membaca niat, Al-Fatihah, sholat, doa untuk jenazah dan salam. Sholat ini dilakukan berdiri tanpa rukun dan sujud dan disunatkan dilakukan berjamaah. Syarat dan rukun syarat jenazah sunnah.
Nabi sudah dimajukan dan dikafani, dan orang yang mensolat adalah memenuhi segala sah sholat. Rukun membaca niat, berdiri, melakukan mengucapkan takbir, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholat setelah takbir kedua, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, membaca sholat setelah takbir keempat. Tata cara pelaksanaan sholat: 1. Niat berdiri menghadap jenazah, lalu membaca niat sholat jenazah. 2. Takbir pertama mengangkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar, lalu membaca surat Al-Fatihah. 3. Takbir kedua mengangkat tangan sambil bertakbir lalu membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Takbir ketiga mengangkat tangan sambil bertakbir lalu berdoa untuk kebaikan dan ampunan jenazah. 5. Takbir keempat mengangkat tangan sambil bertakbir lalu membaca doa penutup dan doa untuk kaum muslimin. 6. Salam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri untuk mengakhiri salat. Posisi imam jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan pinggang atau pantat jenazah. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mempelajari materi sholat jenazah, apa hikmah yang dapat kalian ambil? Yang pertama apa? Hikmahnya yang pertama memperoleh pahala yang besar dalam sholat jenazah. Yang kedua menunjukkan solidaritas. Yang ketiga mempersiapkan diri. Yang keempat mendoakan jenazah agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, untuk ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi sholat jenazah? Cukup ya. Baik, jika dirasa sudah cukup, untuk pertemuan minggu depan kita akan praktik sholat jenazah. Akan dipraktikkan ya. Kemudian untuk materi hari ini kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini dirasa sudah sangat cukup. Silakan berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.